Oke, salam sapa untuk warga kota Surabaya. Dimanapun Anda berada, tetap senyum untuk perairan kota Surabaya yang selalu asri, segar, dan indah dipandang mata. Salam SUP kota Surabaya. Jadi untuk pemirsa, penonton dimanapun Anda berada, pada siang hari ini kita berada di wisata Dermaga Penele, di mana lokasi ini adalah tempat sarana untuk edukasi olahraga stand up paddle. Jadi di mana pegiat olahraga masyarakat untuk dayung berdiri stand up paddle ini mulai digemari dan diminati oleh semua kalangan, terutama generasi muda, dewasa, dan mungkin pekerja aktif yang memang menyempatkan diri hobi menyalurkan olahraga dayung berdiri ini. Ya, sangat empiris juga kita melihat situasi dan kondisi yang ada di perairan atau sungai, di mana keberadaannya memang masih sangat dibutuhkan kepedulian bagi yang memiliki simpatik atau empati. Melihat kebersihan daripada sungai adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, di antara kegiatan yang pada siang hari ini adalah satu di antara penyemangat penggugah daripada kepedulian masyarakat kota Surabaya terhadap kebersihan kali atau sungai, yang dimana sejarahnya ini sangat-sangat dulu adalah mempunyai riwayat yang sangat fenomenal, yaitu jalur niaga, di mana menyambungkan antara kota untuk masuknya perdagangan di kota Surabaya ini. Semua akses perairan ini adalah menyimpan banyak sejarah, dan di sini akan kita ulas pelaku atau pegiatnya, di mana akan bercerita tentang olahraga SUP atau stand up paddle dayung berdiri ini, mulai dari mengenali, melakukan, melatih, dan sampai tingkat internasional. Dan mungkin bukan jarang atau baru ya, kalau SUP ini sudah booming namanya di mancanegara. Oleh karena itu, kita akan mewawancara beberapa narasumber kita yang memang dari pemula, tapi dengan pemula ini dia mempunyai bekal yang sangat-sangat unik dan berbeda untuk kita kenali bersama. Mungkin bisa kita hadirkan, monggo Pak Solik ya. Oke, langsung saja Pak Solik ya. Pak Solik adalah pegiat pemula untuk SUP ya, olahraga stand up paddle atau dayung berdiri di kota Surabaya. Nah, boleh berbagi cerita Pak Solik untuk bisa dijelaskan kepada seluruh masyarakat atau penonton yang ada bergabung dalam live hari ini, dijelaskan bagaimana awal ketika Pak Solik menggemari atau berminat di olahraga ini. Awalnya itu nggak sengaja Ya. saya ketemu Pak Yusa. Kebetulan tim SUP Jatim mau berangkat ke Lombok. Nah, dari situ atlet-atlet itu kan banyak. Jadi atletnya itu kalau nggak salah sekitar 15. Jadi atlet itu kan butuh untuk persiapan, kayak yang bawa akomodasinya, terus makanannya, karena kita berangkat ke Lombok itu sederhana sekali. Jadi akhirnya Pak Yusa merekrut beberapa relawan untuk membantu tim SUP Jatim di Lombok. Ya, sampai Lombok, setelah lomba kan ada waktu singkat, saya tertarik, di situ kan banyak bot. Jadi waktu senggang setelah
pertandingan kan ada bot-bot nganggur itu. Nah, Iya. kita ingin nyoba hanya lihat. Terus pas hari kedua setelah sebelum pembagian hadiah, nunggu Pak Gubernur NTB datang, itu kan banyak bot nganggur. Akhirnya memberanikan diri untuk main. Itu main di situ pertama kali ya pasti wasit jatuh. Terus Jadi pertama kali mencoba langsung di festival Iya. olahraga itu ya. festival olahraga di Gili Trawangan. Gili Trawangan ya. Jadi pertama kali nyoba. NTB dan, ya? Iya, dan pertama kali tahu SUP ID kayak gitu. Iya, Jadi mungkin dulu orang tua saya kan nelayan, jadi mungkin punya background. mungkin dari situ jadi suka main di air, di laut lah terutama. Senang bermain ya. Di situ nyoba sekali dan alhamdulillah tim Jatim juara umum lah. Memang yang dikirim itu junior. Jadi banyak yang masih sekolah SMA. Waktu itu masih sekolah SMA kan belum kenaikan. Ada yang masih mau kuliah kayak adik tadi mau dulu. Jadi di situ semakin ingin merasakan gimana rasanya menikmati keindahan laut. Bilang di Gili Trawangan bagus banget pantainya. Jadi medan laganya ini langsung laut ya. Iya, langsung laut. Setelah itu main kedua, saya kebetulan tim mampir ke pantai Jerman Bali. Pantai Jerman Bali. Iya. Latihan di situ. Sambil nunggu waktu, mungkin 3 jam lah, 2-3 jam itu main nyoba. Di laut memang lebih menantang kan karena ombaknya, tapi di pantai Jerman lebih enak ombaknya, jadi baru bisa berdiri di situ. Bisa berdiri sambil mengayuh di situ. Setelah itu nyampe rumah, pulang, terus Pak Yusa mempertemukan dengan anak-anak mahasiswa. Makanya sekarang saya bikin klub yang dikasih nama Star Club Sub ID Surabaya. Jadi terdorong dari di Surabaya itu saya lihat Di mana Pak Surabayanya? di Rungkut. Rungkut ya. Iya. Jadi di Rungkut. Kantor sekretariat di Rungkut Tengah, tapi base camp kita di Rungkut Menanggal. Jadi awal merekrut mereka untuk minat itu gimana Pak? Ya dari cerita-cerita, Dari medsos itu medsos. kan. Jadi dan kebetulan adik-adik kita juga punya kepedulian untuk lingkungan. Jadi yang atlet Jatim kan dari hobi menjadi prestasi. Ya. Jadi kalau dari kita itu kebetulan adik-adik itu punya ingin lingkungan Surabaya menjadi lebih bersih. Kepedulian terhadap lingkungan. Terutama sungai. Jadi makanya kita ingin waktu itu ingin mendirikan klub dan alhamdulillah bisa terlaksana. Ya terpacu dari itu, sungai-sungai Surabaya, waduk-waduk di Surabaya kan banyak. Jadi tergugah ya. Iya. Semangatnya ini tergugah. Iya. Awal mulanya ingin melakukan pembenahan, perbaikan agar tercipta sungai ini dengan kebersihannya, lingkungan yang asri bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh alam ataupun kebetulan sekali ada kegiatan positif seperti olahraga SUP ini ya. Iya. Nah, di situ bagaimana juga Pak Solik ini mengajarkan untuk latihan atau berbagi untuk bersama latihan itu di mana, Pak? Kita masih melobi PT SIR itu untuk pinjam waduk. Karena saya lihat di wilayah waduk itu amat sangat potensial lah untuk kita latihan dan sekaligus Waduk buatan itu ya? Iya. Dekat masjid atau lapangan Masjid, itu ya? iya. Di SIR ya? Di SIR. Jadi kan juga PT SIR juga kita intervensi biar memelihara waduknya semakin bagus. Iya. Jadi
sekaligus untuk membenahi lingkungan biar waduknya itu nggak terlihat kumuh, nggak gampang. Sudah ada berapa peminat untuk yang sekitar masih kurang dari 10 kita Kurang dari 10. Iya. Jadi rata-rata anak sekolah atau sudah lulus atau masih kuliah, masih kuliah sebagian? kadang masih kuliah karena memang kita mereka yang punya kepedulian mungkin untuk olahraganya dia kurang, tapi untuk penggerak kita kan butuh. Para adik-adik mahasiswa itu satu ilmu komunikasinya lebih daripada saya. Jadi bicara background atau niat awalnya Pak Solik ini untuk di wilayah Rungkut, Iya. itu lebih kepada embrio gagasan penyelamatan terhadap lingkungan ya, ekosistem gitu ya. Iya. Jadi biar berjalan. Oh tadi sebelum ada SUP pun juga sudah terbentuk itu ya, komunitas mereka ini. Komunitas ada sih Mas, cuman kan bukan komunitas, saling mengenal aja. Wadahnya Wadahnya juga belum ada. Saling Cuma mengenal. mempunyai niat yang sama, Iya. semangatnya yang sama. Iya. Oh, iya. Nah kalau kita bergeser ke Mas siapa namanya Mas? Baik, nama saya Bintang Katani. Bintang Katani. Siap. Saya dari Basarnas, Basarnas Kota Surabaya. Basarnas Surabaya. Heeh. Saya mengenal olahraga stand up paddle ini ya. Awalnya diajak oleh Bapak Solik ini untuk bergabung untuk membuat klub stand up paddle ini. Awalnya saya tuh nggak tahu ini olahraga stand up paddle itu bagaimana. Terus saya coba lihat di handphone, coba lihat-lihat kok seru gitu, kayak olahraga surfing juga keren juga ya. Jadi saya sangat minat. Lalu jadi kan saya sebagai insan Basarnas kan juga sering ya Pak untuk main di air. Jadi olahraga stand up paddle ini bukan untuk hobi aja, tapi menjadi Saling melengkapi ya. siap sebagai tuntutan kerja, juga hobi untuk menyalurkan olahraga ini untuk menjadi. Tapi ada kabarnya apakah juga menurut Mas Bintang sendiri Ya, SUP ini apakah harus memiliki keahlian khusus untuk mengenal air? Contoh kayak bisa berenang atau punya teknik-teknik tersendiri mengenalinya. tentunya harus memiliki basic renang dulu sih Pak ya. Oh, Tapi kan untuk yang nggak bisa berenang kan nanti bisa pakai alat, pakai pelampung. ada tim penyelam apa rescue-nya ya, Siap, tim ada. security-nya ya, Siap, kan, pelampung, safety juga ya. safety itu ya. Ada pelampung, jadi nggak menutup kemungkinan untuk yang belum bisa berenang untuk bisa mencoba olahraga ini. Jadi juga sudah ibaratnya itu standarnya sudah disertakan ya. Ya sudah. Untuk sebelum masuk terjun ke air itu kan Sudah ada diberikan safety-nya. Iya. Nah, Mas Bintang sendiri, apakah dulu langsung bisa atau masih dalam tahap melakukan percobaan di daratan dulu atau bagaimana? Tentunya saya diberi materi dulu. Diberikan materi oleh pembimbingnya oleh ya, ada pembimbingnya. Cara-caranya bagaimana untuk menjaga keseimbangan di atas air. Apalagi kalau ada ombak kan goyang itu pedalnya jadi sulit juga. Itu kan sambil berdiri dan berdayung ya? Iya, tapi itu awalnya saya duduk dulu, Oke. nggak bisa langsung berdiri. Oke. Soalnya goyang terus perahunya. Iya. Jadi benar-benar ada konsentrasi ya. Konsentrasi dulu. Dibutuhkan untuk melakukan keseimbangan. Ya. Nah kebetulan kalau melihat tadi disinggung juga tentang
aliran sungai Iya. di kota Surabaya ini, khususnya Sungai Kalimas di sebelah kita atau belakang kita ini, seperti apa Mas tanggapannya setelah mencoba langsung berapa kilometer tadi? Sekitar 1 kilo bolak-balik tadi. 1 kilo ya? Ya, 1 kilo bolak-balik. Langsung ikut mini game tadi ya? Iya, ikut langsung tadi. Gimana? Bisa berikan kesannya ke Tentunya pendengar penonton ini? Tentunya tadi saya pas main masih aman aja, soalnya kan di sungai ini nggak ada ombak sih Pak, cuma arusnya agak tenang, jadi kan untuk pemula bisa lah saya kira untuk mencoba olahraga ini. Cukup tenang ya? Cukup tenang, beda lagi kalau di ombak ya Pak, saya kan belum mencoba Di laut maksudnya ya? belum ya? pernah saya, nggak tahu lagi kalau di laut nanti tekniknya itu bagaimana, cara-cara menjaga keseimbangan. Semoga ya, keinginan saya ya coba ingin di laut sih Pak nantinya. Tadi melihat kondisi yang seperti ini, ada dedaunan yang memang atau di tepian atau di tengah, gimana juga perasaan awalnya melihat? Tentunya saya juga khawatir nanti, Simpatik ya? simpatik ya lihat ini, lihat kondisi sungai yang kotor ini kan, olahraga ini kan, sungai ini kan itu Pak, sangat apa itu berpotensi buat kota ini, buat kota Surabaya ini. Tentunya saya juga prihatin, mungkin dari pihak kota bisa dioptimalkan lagi untuk menjaga kebersihan, bisa menaikkan pariwisata juga ya Pak, olahraga ini sebenarnya. Sangat bisa ya untuk Sangat kota bisa. Surabaya ini ya? Ada potensi yang tersendiri di balik sungai ini Pak. Oke. Kalau juga minat sama potensi yang Mas Bintang ketahui sendiri, apakah dari sekian anak muda itu punya hobi yang sama untuk menekuni stand up paddle ini? Tentunya sangat ya Pak. Melihat anak muda sekarang kan itu Pak, banyak itu Pak, lihat di medsos kan, saya anak-anak sekarang lebih mainnya kan banyak yang di gunung, terus lari. Nah kita kan mengenalkan olahraga di air juga tentunya, jadi nanti saya kira nanti di masa depan olahraga ini pasti berkembang Pak. Punya peluang ya? Punya peluang. Jangka panjangnya Jangka ada. panjangnya ada. Termasuk ke pembinaan, prestasi tadi ya, sampai terus dengan jalur pendidikan itu diperhatikan. ya, terus ada prestasi buat rekreasi, main-main, rekreasi. olahraga, hobi. Nah, boleh dibilang sendiri kita belum sampai pernah melihat, mengenal ulikan untuk olahraga stand up paddle ini yang dibutuhkan itu apa sih yang bagi pemula itu? Tentunya itu Pak, keseimbangan dulu itu Pak. Peralatan misalkan untuk contohnya. peralatan. Iya. Peralatan itu ya, pelampung itu Pak, buat safety-nya dulu terutama. Oke. Untuk menjaga keamanan dulu Pak. Oke. Untuk yang lain-lain bisa lah untuk menyusul. Pak Solik, harapan bersama nih untuk pemirsa kota Surabayanya untuk menaikkan daripada peminat atau olahraga stand up paddle ini atau dayung berdiri, punya strategi apa untuk bagi pemula atau khususnya yang belum mengenal dan mengetahui SUP itu, bahwa olahraga yang benar-benar nanti di kalangan lokal maupun di mancanegara memang bisa booming atau punya berkembang lah, potensi berkembangnya. Harapan saya sih pihak pemerintah kota Surabaya semakin meningkatkan kebersihan sungai. Oke. Itu paling tidak kalau sungainya bersih, banyak anak-anak generasi muda, generasi yang akan datang itu suka main di pinggir sungai. Ya. Kan karena memang ada beberapa kendala sih, sungai di Surabaya itu rata-rata di belakang rumah. Nah, kebetulan Kalimas ini penuh sejarah dan rumahnya menghadap
Dan itu pun masih kotor. Jadi harapan saya untuk anak muda ini kan banyak bisa jalur untuk menggapai prestasi atau cita-cita lewat olahraga setidaknya bisa membangkitkan nilai ekonomis ya dari pemanfaatan sungai untuk tadi yang sempat dikatakan Mas Bintang berdampak secara positif mulai dari ekonomi kreatifnya, pariwisatanya, edukasi tentang perairan itu tadi mencakup untuk semua ketika normalisasi sudah dilakukan begitu ya maksudnya ya. Oke, terima kasih perbincangan kita siang hari ini cukup singkat, padat dan membawa pesan untuk Kota Surabaya, terutama pegiat olahraga stand up paddle atau dayung berdiri semakin digemari dan diminati mulai kalangan dini dan sampai dewasa, mulai lokal sampai mancanegara, tetap bisa berkembang bersama. Oke, salam olahraga stand up paddle, sehat selalu, semangat. Oke.